kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di jam dan saat ini, kami rindu untuk belajar firman-Mu, biar kiranya kami diberkati dan dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Firman-Mu menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, pelajaran kita pada saat ini berjudul Bebas dari Struktur Organisasi, Bukanlah Bebas dari Masalah. Ayat tema firman Tuhan berkata, ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Nah, 1 Timotius 1 ayat 3, kita ikuti penjelasannya. Umat Kristen mula-mula mungkin saja tidak memiliki struktur yang agak formal, dan mereka mungkin tidak merasa membutuhkannya, karena Yesus akan segera kembali. Namun, Yesus tidak datang secepat yang mereka harapkan. Hal itu mengakibatkan berbagai masalah di gereja yang perlu ditangani. Jadi, pada saat Paulus menulis surat-suratnya, 1 Timotius, 2 Timotius, dan Titus, ia harus berurusan dengan pembuatan suatu mekanisme untuk menjaga ketertiban di jemaat. Nah, Adventisme mengalami pengalaman yang serupa. Sejak September tahun 1849, kita mendapati James White mengajukan argumen untuk dukungan finansial bagi para pengkhotbah keliling dalam gerakan itu dan perlunya menangguhkan seorang wanita yang bermasalah dari persekutuan. Kemudian Maret tahun 1850 dalam konteks pernyataan mengenai seseorang yang menurutnya tidak dipanggil Tuhan untuk menjadi pengkhotbah keliling, nah, James menulis tentang perlunya bergerak berdasarkan tata tertib Injil. Kekhawatiran istrinya tampaknya sejalan dengan kekhawatirannya. Nah, bulan Desember tahun 1850, ia menulis, saya melihat bahwa segala sesuatu di surga berada dalam tatanan yang sempurna. Nah, malaikat berkata, lihatlah, Kristus adalah kepala, bergeraklah sesuai aturan, bergeraklah berdasarkan tata tertib, ambillah makna bagi segala sesuatu. Malaikat berkata, lihatlah dan ketahuilah betapa sempurna, betapa indahnya tatanan di surga. Ikutilah itu. Ia melanjutkan dengan berbicara tentang fanatisme dan juga tentang mereka yang telah dipecat karena perilaku mereka yang tidak pantas. Kemudian menjelang akhir ia mencatat bahwa jika Israel atau gereja bergerak dengan mantap, berjalan sesuai dengan tatanan Alkitab, maka mereka akan sangat kuat seperti pasukan dengan panji-panji. Nah, kepedulian awal James dan Ellen White mengenai organisasi tampaknya memiliki dasar juga yang sama. Keduanya takut akan ketidakteraturan, akan kefanatikan, dan perwakilan yang tidak sah dalam gerakan penganut Sabat yang sedang berkembang. Nah, kembali lagi, awal tahun 1850-an terjadi pertumbuhan pesat dalam jumlah orang percaya yang tertarik oleh logika khotbah mengenai Sabat. Nah, dalam waktu 3 tahun yang singkat, yaitu pada tahun 1852, pengikut gerakan tersebut telah melonjak dari sekitar 100 menjadi lebih dari 2000. Meskipun pertumbuhan itu baik, namun hal itu juga membawa masalah dan tantangan baru. Misalnya, tanpa adanya struktur di atas tingkat jemaat, maka kelompok-kelompok penganut hari Sabat yang tersebar menjadi mangsa empuk bagi orang-orang fanatik dan pengkhotbah yang tidak resmi. Itulah sebabnya, tolonglah kami, Bapa, untuk belajar menghargai nilai struktur dalam pekerjaan-Mu Tuhan, sama seperti kami melakukannya dalam kehidupan pribadi kami. Kita berdoa. Bapa di surga, kiranya hari ini lagi menjadi hari berkat bagi kami, dan kami membutuhkan tuntunan kuasa surga. Roh Kudus akan menuntun kami untuk apa yang kami lakukan boleh berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Berkat surga menjadi bagian semua umat-umat Tuhan yang sudah beribadah saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.